Halo semua, saya I. Aurelia. Bila netannya 11 IPS 1 absen 13 bersama dengan Mabel Nastiti Maheswari 11 IPS 1 absen 18 akan menjelaskan mengenai Jepang masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai restorasi Meiji. Nah, apa sih restorasi Meiji itu? Restorasi Meiji merupakan serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan Jepang kepada Kaisar di tahun 1868. Restorasi Meiji sering disebut sebagai akhir Koshoguhan Tokugawa dan awal zaman modern. Restorasi Meiji ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Townshend-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma dengan tujuan melawan Koshoguhan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar. Setelah itu, pada tanggal 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta setelah wafatnya Kaisar Komei pada 30 Januari 1867. Restorasi Meiji membuat feodalisme Jepang secara perlahan digantikan oleh ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi oleh negara-negara barat hingga kini. Selanjutnya, pada tahun 1869, domain Tosa, domain Heisen, domain Satsuma, dan domain Chosu yang telah berjasa melawan kekuasaan Keshogunan dengan penghapusan wilayah domain, maka pemerintahan Jepang terpusat dan berkuasa di semua wilayah negeri. Perjanjian Meiji itu ditandatangani pada 7 Februari 1855 setelah penandatanganan Konvensi Kanagawa oleh Jepang dan Amerika Serikat yang mengakhiri isolasi Jepang selama 220 tahun atau isolasi tersebut sering juga disebut sebagai politik Sakoku. Selanjutnya, perjanjian Shimoda itu membuka pelabuhan Nagasaki, Shimoda, dan Hakodate untuk kapal-kapal Rusia. Perkembangan imperialisme Jepang. Usaha Jepang memperluas imperium. Yang pertama, Perang Sino-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895. Perang Sino-Jepang sering juga disebut sebagai Perang Cina-Jepang. Perang ini merupakan perang antara dinasti Qing dari Tiongkok dan Meiji dari Jepang dalam memperebutkan kendali atas Korea. Perang Sino-Jepang merupakan simbol kemerosotan dinasti Qing dan juga menunjukkan kesuksesan modernisasi Jepang sejak restorasi Meiji. Perang ini dilatar belakangi oleh Jepang yang membuka perdagangan luar negeri yang disetujui melalui persetujuan Kanagawa pada tahun 1854. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan dinasti Qing dan penandatanganan perjanjian Shimonoseki. Lalu ada Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Merupakan konflik yang sangat berdarah, tumbuh dari persaingan antara ambisi imperialis Rusia dan Jepang di Manchuria dan Korea. Peperangan ini terjadi karena perebutan kota Port Arthur. Hasil perang Jepang yaitu dimenangkan oleh Jepang dengan adanya perjanjian Portsmouth. Lalu yang ketiga, Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis pada tahun 1941. Yang keempat, Jepang membentuk Fakta Triparti bersama dengan Jerman dan Italia pada tahun 1940. Perubahan berbagai bidang di masa restorasi Meiji. Bidang militer. Yang pertama, melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun. Yang kedua, membentuk tentara nasional. Yang ketiga, membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa Barat. Lalu ada bidang sosial. Yang pertama, menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang seperti bijaksanawan, petani, saniman, dan pedagang. Yang kedua, menghapus sistem feodalisme menjadi sistem pemerintahan terpusat. Lalu dalam bidang hukum, yang pertama, mengubah sistem hukum dan mengikuti model hukum konstitusi Barat. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, yang pertama, membangun pabrik industri
terutama hasil pengolahan sumber daya alam Jepang. Yang kedua, membangun sarana transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern. Yang keempat, mendirikan bank-bank untuk pinjaman modal. Lalu, dalam bidang pendidikan, yang pertama, melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun. Yang kedua, memberikan beasiswa bagi pelajar yang belajar ke negara-negara barat. Yang ketiga, mendatangkan guru dan konsultan pendidikan dari barat. Yang keempat, menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari barat ke dalam bahasa Jepang. Awal pendudukan Jepang. Yang pertama, imperialisme Jepang pada tahun 1937 menduduki Cina. Pada tahun 1940, Jepang menduduki Vietnam. Lalu, pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Asia Pasifik, yaitu pangkalan Pearl Harbor. Maka, dengan jatuhnya Pearl Harbor, merupakan jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Kedatangan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang, yaitu tentara Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure, berhasil tiba di Tarakan, Kalimantan Timur. Tentara Jepang tersebut melawan pasukan Belanda yang berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu batalion atau sering juga disebut dengan Kenil. Setelah itu, pada 12 Januari 1942, pasukan Kenil menyerah dan Pulau Tarakan jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Lalu pada 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan. Jepang berhasil menguasai Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Batavia, muncullah Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 oleh Letjen H. Terpoorten dari pihak Belanda yang menandatangani perjanjian penyerahan tanpa syarat di Kalijati oleh Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitoshi Imamura. Perjanjian Kalijati menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan berganti dengan pendudukan Jepang. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, adanya restorasi Meiji, yaitu program pembaruan pemerintahan Jepang. Yang kedua, keinginan Jepang menguasai Asia. Yang ketiga, Jepang ingin menjadi negara industri. Yang keempat, Jepang anti terhadap imperialisme Barat, sehingga disukai oleh penduduk Indonesia. Tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam dan minyak bumi. Lalu ada faktor-faktor Jepang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang. Yang kedua, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivis yang ditawan oleh Belanda. Yang keempat, Jepang memberikan kemudahan menyanyi lagu Indonesia Raya dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Politik dan penindasan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, para petani dipaksa menyerahkan sebagian besar hasil padi dan ternaknya. Yang kedua, di hari-hari tertentu, rakyat itu diwajibkan menanam tanaman tertentu. Yang ketiga, rakyat yang memiliki perhiasan wajib diserahkan kepada Jepang. Yang keempat, tenaga kerja diperas melalui romusa. Lalu ada struktur pemerintahan pada masa Jepang. Bisa dilihat di sini ada tingkatan-tingkatan tertentu pada struktur pemerintahan Jepang. Misalnya saja, Gunserikan yang menduduki peringkat paling atas, lalu di bawah Gunserikan ada Gubaikan. Di bawahnya Gubaikan itu ada Gunseikanbu,
Lalu di bawahnya Gunsei Kanbu ada Gunseibu. Selanjutnya ada 3 bentuk pemerintahan militer Jepang, yaitu yang pertama, pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun. Angkatan Darat membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusatnya, atau dikenal dengan pasukan ke-16, yang dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Lalu yang kedua, pembentukan pasukan Angkatan Darat atau Rikugun, yang membawahi Sumatera dengan Bukit Tinggi sebagai pusatnya, yang dikenal dengan pasukan ke-25 dan dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut atau Kaikun, yang membawahi Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian, dengan pusatnya di Makassar, yang dikenal dengan Minseifu. Angkatan Laut ini dipimpin oleh Laksamana Maeda. Bidang sosial budaya pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, Jepang membentuk Tonarigumi atau lembaga yang setingkat dengan RT atau RW. Yang kedua, munculnya Jugun Iafu atau para wanita Jepang yang direkrut untuk menjadi wanita penghibur bagi tentara Jepang. Yang ketiga, Jepang membangun jalan, gedung, dan bangunan. Dalam membangun jalan, gedung, dan bangunan tersebut, Jepang menerapkan kerja paksa yang disebut sebagai romusa. Lembaga yang mengawasi kerja paksa tersebut disebut sebagai Romogokai. Yang keempat, munculnya Keimin Bunka Shidoso, yaitu lembaga yang mengawasi perkembangan kesenian di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Lalu dibukanya perguruan ilmu kedokteran dan perguruan teknik di Bandung. Lalu terjadinya propaganda menggunakan kebudayaan, lagu, karya, dan drama. Selanjutnya terjadi Japanisasi, atau membuat bangsa Indonesia mengenal dengan Seikere, atau disebut sebagai menghormati Dewa Matahari. Bidang ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, dibentuknya Kumiai, atau koperasi yang menyediakan keperluan obat-obatan. Yang kedua, rakyat dipaksa menanam tanaman jarak. Tanaman jarak ini digunakan Jepang sebagai pelumas senjata. Yang ketiga, sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk pemerintahan Jepang. Organisasi semi-militer dan militer. Yang pertama ada PETA, atau Pasukan Pembela Tanah Air. PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk memperkuat Perang Asia Timur Raya. Dibentuk oleh gagasan Gatot Mangkupraja. Pemerintahan Jepang dalam PETA. Yang pertama ada Daidanko yang merupakan pasukan PETA yang memiliki pangkat tertinggi atau disebut juga dengan batalion. Yang kedua, Chudanko atau pasukan pemimpin kombi. Yang ketiga, Sodanko, pasukan dari masyarakat yang pernah bersekolah di sekolah tingkat menengah pertama. Yang keempat, Budanko, anggota PETA yang pernah bersekolah di tingkat sekolah dasar. Dan yang paling terakhir adalah Gyohei, pasukan PETA yang belum pernah bersekolah. PETA dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada Gyugun. Gyugun berasal dari kata Gyu yang artinya sukarela dan gun yang artinya barisan atau tentara. Gyugun memiliki undang-undangnya sendiri. Pada awalnya, Gyugun bertujuan untuk mendidik rakyat Indonesia dalam menghadapi perang melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun, masyarakat yang telah mendapatkan ilmu dalam Gyugun malah menggunakan ilmu mereka untuk melawan Belanda dalam Perang Kemerdekaan. Selanjutnya ada Seinendan. Seinendan adalah organisasi barisan pemuda yang dibentuk tanggal 9 Maret 1943. Berikut adalah tujuan didirikannya Seinendan. Yang pertama, untuk melatih para pemuda menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, Jepang memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapi Perang Pasifik.
Organisasi Senendan merupakan organisasi yang bercorak semi-militer dan militer di bawah pimpinan Gun Seikan. Anggota Senendan sendiri adalah pemuda Asia yang berusia 15-22 tahun yang kemudian diubah menjadi usia 14-22 tahun. Selanjutnya ada Keibodan. Keibodan adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Tujuan didirikannya Keibodan untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Tugas Keibodan sendiri adalah untuk mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan desa. Berikutnya ada Barisan Pelopor. Barisan Pelopor merupakan sayap pemuda dari Jawa Hokkaido. Dibentuk pada Agustus 1944 oleh I.R. Soekarno, yang dipimpin oleh I.R. Soekarno, Sudiro, Dr. Muwardi, R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Butaran Marto Atmojo. Para pemuda dipersiapkan untuk gerakan perlawanan rakyat dan melakukan latihan-latihan lebih kemiliteran. Seluruh anggota terdiri dari berbagai kalangan pemuda. Selanjutnya ada Fujilkai. Fujilkai merupakan bubaran dari organisasi Putra. Fujilkai dibentuk pada Agustus 1943. Anggota dari Fujilkai adalah para ibu dan pemuda yang bernama Joshi Saimetai. Tugas Fujilkai yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat dapur umum dan pertolongan pertama, dituntut dengan semboyan bekerja tanpa upah, serta para perempuan ditugaskan untuk bercocok tanam. Selanjutnya ada Gakukotai. Gakukotai yang merupakan resimen dari tentara pelajar bentukan pendudukan Kekaisaran Jepang yang terdiri dari pelajar tingkat usia menengah di negara-negara jajahan seperti Korea, Cina, Malaya, Burma, dan Indonesia. Setiap sekolah diwajibkan untuk membentuk Gakukotai oleh Kekaisaran Jepang dan menjadi cutai atau kombi. Organisasi selanjutnya ada Heiho. Heiho dibentuk atas instruksi Markas Besar Kekaisaran Jepang bagian Angkatan Darat pada tanggal 2 September 1942. Para pemuda yang terpilih akan menjadi anggota Angkatan Darat dan anggota Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Selanjutnya ada Hizbullah. Tanggal 13 September 1943 terjadi permohonan satuan militer oleh 10 ulama, yaitu K.H. Mas Mansur, K.H. Adnan, Dr. Abdul Malik, Karum Abdullah, Guru H. Mansur, Guru H. Cholit, K.H. Abdul Majid, Guru H. Jacob, K.H. Julaidi, U. Mohtar, dan H. Muhammad Satri dengan tuntutan agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer untuk mempertahankan Pulau Jawa. Aktivitas Hizbullah selesai pada tanggal 3 Juni 1947 ketika Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Perlawanan secara kooperatif dilakukan oleh I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Sementara perlawanan bawah tanah dilakukan oleh kelompok Soekarni yang menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. Yang kedua ada kelompok Sultan Syahrir yang mengajak pemuda mempersiapkan diri untuk menyambut kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah kelompok Ahmad Subarjo yang menghimpun para pemuda untuk belajar nasionalisme. Pemberontakan terhadap pemerintah Jepang. Yang pertama ada Aceh Angkat Senjata. Perlawanan ini diawali dengan tindakan semena-mena Jepang dan adanya kebiasaan Seikerei yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil tanggal 10 November 1942. Yang kedua ada perlawanan Singaparna. Perlawanan ini disebabkan karena masyarakat diwajibkan melakukan Seikerei. Perlawanan ini dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa tanggal 25 Februari 1944. Yang ketiga ada perlawanan Indramayu. Perlawanan ini disebabkan karena penyerangan hasil panen dan kegiatan Robusa. Perlawanan ini dipimpin oleh H. Hadrian pada April 1944. Selanjutnya ada rakyat Kalimantan Angkat Senjata. Perlawanan ini dilatar belakangi karena tindakan semena-mena kebudayaan. Selanjutnya ada perlawanan Irian.
Perlawanan ini disebabkan karena pendudukan Jepang yang membuat masyarakat sengsara yang disebut oleh Koreri. Perlawanan ini dipimpin oleh L. Torrent. Selanjutnya ada peta di Blitar. Perlawanan ini disebabkan karena tindakan semena-mena Jepang yang membuat peta tidak tahan dan melakukan perlawanan tanggal 14 November 1944 yang dipimpin oleh Supriyadi. Berakhirnya masa pendudukan Jepang. Yang pertama, janji memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Menjelang akhir 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan. Jepang berupaya agar tidak kehilangan wilayah Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan janji kemerdekaan. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI. Tanggal 29 Mei 1944, Mr. Prof. Muhammad Yamin, SH berpidato. Ia mengemukakan rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945, Mr. Dr. Supomo berpidato dengan mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Tanggal 1 Juli 1945, Ir Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI. Sidang ini dilaksanakan tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya yang bertugas merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu Mr. Dr. Supomo sebagai ketua, Mr. KRMT Wongsonegoro, Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojowadi Surjo, Mr. Alexander Andries Maramis, Mr. Raden Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo. Pada 13 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya. Tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang dasar yang dibacakan oleh Ir Soekarno. Laporan tersebut membahas mengenai rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada pembentukan Panitia 9. Terbentuknya Panitia 9 berguna untuk menyaring berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI. Susunan keanggotaannya, yang pertama Ir Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhatta sebagai wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojowadi Surjo, Mr. Prof. Muhammad Yamin SH, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Raden Abikusto Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Alexander Andries Maramis. Sebagai Ketua Panitia 9, Ir Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas yang disebut dengan Piagam Jakarta. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kronologi kekuasaan Jepang oleh sekutu. Dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang semakin memburuk dan satu persatu wilayahnya diambil oleh sekutu. Ditandai dengan pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi oleh bom yang akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Demikian dari kelompok kami, terima kasih.